Oke, kan udah berrekord ya. Jadi kita mengenal dulu sistem informasi korporat itu apa. Ini penjelasan mata kuliah sudah jelaskan tadi. Terus kemudian kita melihat peranan teknologi informasi dalam bisnis. Kita lihat juga pentingnya TIK ya. Jadi teknologi informasi sekarang itu semakin memegang peranan penting dalam bisnis gitu ya. Jadi sekarang itu semua usaha bidang apapun mulai merasakan bahwa mereka harus memiliki divisi IT. Bahkan ada terpaksa membuat anak perusahaan yang tugasnya mengembangkan IT. Ada yang sampai harus membuat subdivisi atau anak usaha yang tugasnya mengembangkan produk-produk IT untuk kepentingan kelompok usahanya. Saya lihat sekarang contohnya misalnya KB Pharma. KB Pharma dia juga mendirikan anak usaha namanya Encepal Mega Trading gitu ya. Jadi Encepal Mega Trading itu sebenarnya perusahaan untuk distribusi obat, tapi akhirnya di dalamnya juga mengembangkan berbagai aplikasi untuk membantu distribusi obat ke apotek sama ke dokter. Dia sekarang kalau dulu kan kalau obat itu kan pakai detailer ya. Jadi ada kayak sales dari perusahaan farmasi datang ke dokter, saya dari perusahaan farmasi datang ke apotek menawarkan produknya. Sekarang nggak perlu, tinggal pesan aja di sistem yang dia buat, khususnya untuk produk-produknya KB Pharma, dan juga ternyata perusahaan farmasi lainnya akhirnya titip di situ. Itu contohnya. Contohnya lagi misalnya asuransi jiwa car, dia terpaksa juga membuat aplikasi sendiri karena sekarang sudah nggak zaman lagi beli polis asuransi harus datang ke kantornya, apalagi kondisi sekarang. Nah berarti kan di orang harus bisa beli polis asuransi langsung dari aplikasi mobil app-nya. Terus kalau ternyata ada sesuatu pun dia harus bisa mengklaim asuransinya lewat mobile app-nya juga. Perbankan sekarang sudah nggak zaman lagi ya, buka rekening datang ke kantor cabang ya. Anda tinggal download saja langsung bisa buka rekening, nggak perlu datang, buka deposito aja bisa. Yang nggak bisa nyetor uang kan handphone kita nggak ada yang gitu ya. Jadi kalau cuma transfer dan sebagainya bisa, tapi kalau sudah setor uang ya terpaksa harus datang ke kantornya sih. Jadi tinggal informasi sangat penting sekarang. Teknologi informasi juga memberikan keunggulan kompetitif ya, dibandingkan dengan komputer lainnya. Teknologi informasi bisa memberikan beberapa hal, yaitu misalnya lower cost, higher quality, produk yang leading sama service yang leading dibandingkan orang lain. Menurut Michael Porter, itu teknologi informasi bisa dipakai sebagai strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi dia bisa dipakai sebagai strategi untuk mendapatkan cost leadership. Jadi biaya itu bisa dia unggul dalam biaya dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Kalau dia bisa menekan biaya dengan kualitas yang sama dijual, akhirnya harga jualnya bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya. Kemudian produk differentiation. Jadi teknologi informasi memampukan mereka bisa menemukan diferensiasi produk dibandingkan dengan yang lain. Dulu kan sebelum perbankan lainnya itu menawarkan mobile banking, yang pertama kali di Indonesia itu kan BCA. Makanya dia perusahaan swasta, tapi dia bisa berkembang sangat besar karena dia yang pertama kali menggunakan mobile banking sebelum bank negara yang lain itu BNI melakukannya. Jadi mereka BCA itu dianggap sebagai leadingnya dalam hal itu sampai sekarang. Itu memungkinkan juga untuk membuat produk yang lebih fokus ke konsumen-konsumen tertentu karena data konsumen terekam semua. Kalau dia menawarkan suatu produk bisa lebih terarah. Bagaimana caranya ya mendukung pencapaian keunggulan kompetitif ini? Ini contoh ilustrasi ya. TIK itu sangat besar sekali.
tahun 2018 itu investasi dari TIK itu 443 triliun. Tahun 2019 lalu saya belum ngecek lagi ya, mungkin sampai 465 triliun investasi TIK. Yang saya tahu itu Amazon. Amazon itu bukan cuma marketplace, tapi dia juga membawa Amazon Web Service (AWS). Itu akan membuka data center Indonesia paling lambat 2022 kalau nggak 2021, 2022. Itu salah satu leading provider dari komunikasi awan. Ya, berarti dia sudah melihat bahwa di Indonesia itu sebelum market juga. Sebelumnya tuh data centernya hanya di Singapura sama di Australia, jadi kita di skip saja. Nggak penting Indonesia dulu. Nah sekarang sudah melihat, oh ternyata pasar besar juga. Kalau dia bayangkan data yang begitu besar harus travel ke Singapura, gitu. Disimpan di sana, nanti kalau dibutuhkan travel lagi di Indonesia. Nah, maka dibutuhkan ada data center di sini. Belanja keuangan juga 23 triliun ya. Di tahun 2002 prediksi. Tahun 2017 12 triliun. Dan 80%-nya untuk IT. Ini beberapa prediksi dari IDC. 40% BDP Indonesia itu menjadi digital tahun 2021. 20% perusahaan mengadvokasikan strategi transformasi digital di tahun 2021. Adanya cloud 2.0. Nanti tadi contohnya masuknya Amazon Web Service itu adalah pemain besar. Ini nanti yang pemain-pemain lokalnya cukup kecil-kecil nanti ya. Nanti pada migrasi semua kita. Terus ada AI di mana-mana. Kita sudah merasakan ya. Mau bikin avatar untuk Facebook aja pakai AI sekarang. Mau pengen aku wajahku kalau pakai brewok gimana? AI juga itu ya. Kalau kita di itu kan pakai AI seperti di Instagram dan sebagainya ya. Dan aplikasinya hyper agile. Tuntutan perubahan sangat banyak. Interface juga semakin bermacam-macam. Blockchain juga semakin juga berkembang. Terus cryptocurrency dan sebagainya ya. Ini juga semuanya menjadi data provider. Anda nggak ngapain-ngapain aja, Anda menghasilkan data yang besar. Terus everyone juga sebagai developer. Nah, sekarang itu pembuat software itu bukan cuma software house. Perbankan juga bikin software sendiri, farmasi bikin software sendiri gitu ya. Jadi semua orang sekarang jadi developer. Gitu. Semua orang butuh develop aplikasi khusus untuk kepentingan ini. Terus kemudian muncullah open API ekosistem. Ini beberapa data, misalnya anggaran belanja di tahun 2015 itu 222 juta. Ini area belanjanya itu data center, mau PDB dan sebagainya. Oh ya, kira-kira nanti tahun tanggal 16 atau tanggal 23 itu ada webinar. Fakultas Teknologi Industri bekerjasama dengan Polhukam tentang keamanan data pribadi. Jadi hostnya itu FTI dan Polhukam. Jadi silakan Anda kalau tertarik nanti mengikuti webinar tersebut sekali. Ya. Pembicaranya dari berbagai sumber ya, ada asosiasi pemerintah Indonesia, ada dari unsur pemerintah, ada unsur praktisi, ada unsur akademisi dan sebagainya. Nanti pengumumannya nanti kita sampaikan kalau nggak tanggal 16 tanggal 23 lagi mencari waktu jadi kan biasanya Pak sahabat ini terjadi ya. Terkini mungkin yang Gojek kita tahu bahkan bosnya jadi menteri sekarang yang gara-gara jadi kakak itu mereka jadi menteri malahan. Unicorn Indonesia semoga bertambah lagi dari kominfo bertambah dari 10 orang-orang kaya sekarang pada muda-muda semua. Kalau dulu kan kalau mau kaya kan harus tua dulu ya. Habis itu menasahkan itu baru kaya kan. Baru di umur 30-an aja sampai raya. Jadi sudah menggunakan macam-macam ya orang berkenaan lain. Jadi IT itu dalam beberapa domain, misalnya dalam domain bisnis, dipakai untuk formulasi strategi, yaitu yang berhubungan dengan visi, misi sama strategi. Suatu bisnis itu pasti memiliki visi, misi dan strategi. Nah, bagaimana mengakomodasi semua itu? Dalam pendidikan misalnya sekarang
sudah business intelligence. Jadi perusahaan universitas kayak Atmajaya punya BI, bisa mengevaluasi kira-kira target pasarnya seperti apa, ada tren kenaikan enggak, dan penurunan, asal mahasiswanya dari mana saja dan sebagainya, dilepas semua menjadi suatu data center yang bagus itu untuk analisis dan dipakai untuk keputusan bisnis, keputusan di masa mendatang. Pendidikan juga berhubungan dengan core value yang sekarang pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, e-learning dan sebagainya bukan satu hal yang maju lagi. Dulu itu e-learning sama sekali, sekarang semuanya wajib jarak jauh. E-learning jadi otomatis dan dipakai. Terus peran tak langsungnya juga sebagai supporting, semacam komunikasi, membantu proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya dan sebagainya. Kalau di Atmajaya sudah beberapa sistem yang dikembangkan, meskipun mungkin kelemahannya integrasi satu dengan lain masih terbatas. Tapi ya di Kemendikbud itu sama ya. Kita harus mengisi data ini, ternyata data di sistem yang kedua kita harus isi ulang lagi, nggak ambil aja gitu. Karena masalah integrasinya itu kita bisa. Ini peranan TI teknologi informasi itu untuk melayani bisnis sebagai enabler, alat kolaborasi antara customer sama vendor, juga alat untuk mencapai tujuan. Jadi peranan TI dapat berperan sebagai driver bagi strategi bisnis. Jadi strategi TI menjadi strategi bisnis. Jadi biasanya perusahaan yang bagus dia memiliki strategi untuk berkembang. Strategi itu harus align dengan strategi TI-nya. Bayangkan gini aja, saya perusahaan yang besar punya customer misalnya sekarang 1 juta, tahun depan target customer saya 10 juta, tetapi database saya belum saya upgrade, strategi TI-nya nggak align gitu. Nah, begitu customer 10 juta beneran, ternyata nggak punya tempat untuk menyimpan gitu. Jadi strategi bisnis sama strategi IT harus sinkron gitu. Jadi untuk target pertumbuhan seperti apa, bisnis TI-nya tuh mensupport gitu. Jangan sampai enggak. Kita tahu enggak Amazon Web Service itu gara-gara apa terjadinya? Amazon Web Service itu artinya Amazon itu dulu cuma jualan buku. Terus akhirnya setelah jualan buku dia jualan apapun. Terus ternyata dari jualan apapun dia kan harus membangun infrastruktur teknologi informasi yang sangat besar. Ternyata setelah dibangun itu yang dipakai untuk Amazon sendiri terlalu kecil gitu. Jadi dari kemampuan TI yang dia bangun untuk mendukung e-commerce-nya itu ternyata masih sedikit sekali yang dipakai untuk kepentingan Amazon-nya. Terus dia mikir gimana caranya ya? Ya udah disewakan saja. Lahirlah AWS. Jadi AWS itu ceritanya cuma semacam itu. Jadi dia membangun sistem yang sangat bagus luar biasa, ternyata sangat powerful. Untuk melayani Amazon saja ternyata masih enteng lah gitu ya. Jadi kemampuan komputernya luar biasa, jadi disewakan. Nah, akhirnya AWS lah lahir, disewakan dan sekarang menjadi provider cloud computing yang terbesar di dunia. Dan tahu nggak, Amazon itu sebenarnya rugi, AWS-nya yang untung. Jadi dari sewa-sewa AWS-nya itu mereka meraih keuntungan yang besar sekali. Gitu. Jadi yang membuat Amazon secara grup itu juara, nggak rugi, itu sebenarnya AWS yang malahan, bukan Amazonnya sendiri. Ini contohnya ya, beberapa perusahaan yang lalu ada perusahaan Dell, Amazon sendiri, Cisco dan sebagainya. Dell itu dulu melabrak tatanan gitu. Jadi dia orang bisa dulu kan nggak kayak sekarang bisa merakit PC gitu ya. Kalau kita beli ya harus build up gitu. Kalau build up itu harus melewati beberapa penjual gitu ya. Dari pabriknya sendiri, kemudian ke dealer besar, kemudian ke retailer, baru konsumen itu kan lewat berapa tangan. Masing-masing harus ada komisinya gitu ya. Terus lahirlah Dell. Itu namanya Michael Dell. Dia membuat PC di garasi. Orang tinggal telepon, dulu tuh dia masih mahasiswa ya. Orang tinggal telepon mau PC-nya kayak gimana, dibangun sama dia, dikirim langsung. Jadi melewati berbagai macam tangan perantara itu, sehingga dia bisa menekan cost.
Itu contohnya. Amazon juga sama ya. Amazon itu dulu bisa awalnya dianggap remeh sama perusahaan toko-toko buku ya. Cuma kecil kayak gitu. Tapi akhirnya toko bukunya ambruk semua. Gara-gara Amazon bisa jualan bagus. Amazon itu contohnya ya. To be the most consumer-centric company, to build a place where people can come to find and discover anything they might want to buy online. Sekarang dia menjadi satu-satunya Jeff Bezos itu, satu-satunya orang dengan kekayaan 3.000 triliun. Bisa bayangin nggak punya duit 3.000 triliun? Kalau ditumpuk itu kalau rupiah berapa ya? Ditumpuk di lapangan bola mungkin kurang. Kalau dicetak semua itu uangnya. Dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dia men-shortcut gitu ya. Dari dia langsung ke konsumen. Jadi menjadi model bisnis yang baru. Ini misalnya contohnya sewa film gitu. Dulu kan Blockbuster gitu, di Amerika tuh ya. Sewa kaset gitu ya. Terus tergantung berapa malam kita nyewanya, tinggal dikali aja. Oh, tiba-tiba keluar Netflix. Bayarnya cuma satu, mau nonton ratusan kali terserah gitu. Ambruk semua tuh. Blockbuster gitu. FedEx tuh yang pertama kali mengenalkan tracking. Yang kita nikmati sekarang kalau kita beli online pakai apa ya, si cepat, JNE itu pelopornya pertama kali FedEx itu. Jadi kita bisa melacak barang kita itu sekarang ada di mana gitu. Sudah dekat atau enggak gitu. Tapi pelopornya FedEx. Yang terus yang kedua enabler ya, dalam e-business dia sebagai disintermediation, sebagai reintermediation, sebagai hypermediation maupun sebagai info mediation. Apa itu? Disintermediation itu menghilangkan ya, menghilangkan orang tengah-tengah ini ya, langsung e-commerce saja. Gitu. Dah. Tuh. Terus kemudian juga dia bisa men-shortcut ini semua ya, langsung ke direct channelnya. Kalau reintermediation ini, jadi dia merumuskan kembali faktor distribusinya ya. Ada electronic intermediation on the internet. Dia menghilangkan orang-orang tengah ini yang dicoret-coret ini lama-lama jadi hilang. Pertama kali wholesaler hilang, terus kemudian retailer hilang dan sebagainya. Akhirnya cuma langsung produser, langsung konsumen lewat middle. Sebagai hypermediation juga sama. Jadi ada entitas-entitas baru yang tidak muncul di situ, yang sebetulnya malah menambah sebetulnya. Mungkin Anda pernah mengenal istilah dropshipper ya. Dropshipper itu. Saya nggak punya barang, tapi saya jualan. Orang beli ke saya cari dulu barangnya. Saya nggak punya barang nih, tapi saya ngomong saya punya barang. Gitu. Itu kan berarti malah menambah orang middleman di tengah gitu ya. Yang kadang-kadang itu malah jadi satu entitas baru yang malah bisa merugikan, bisa menguntungkan. Tapi enaknya kan berarti kalau saya jualan saya nggak perlu punya stok. Yang penting saya punya koneksi. Saya beberapa kali kemarin di PHP kayak sama dropshipper itu ya. Saya nyari graphic card gitu. Saya tanya punya stok nggak? Punya, tak bayar. Gitu lah. Tapi katanya punya stok. Auto stok Pak. Gimana sih PHP banget? Saya sampai jengkel sampai 3-4 kali di PHP kayak gitu ya. Karena kayak saya baru nyadar, oh itu dropshipper berarti. Gitu ya. Dia ngomong punya dulu, nggak peduli nanti ada atau enggak, dia ngomong ada. Begitu ditransfer gitu ya. Untungnya kan nggak langsung ke kantong dia ya, ke Tokopedia-nya atau ke itu ya. Ternyata dia nyari beneran nggak nemu. Dia baru nolak. Tapi ya bikin jengkel asli. Ini juga enable dalam bisnis sebagai info mediation. Jadi itu sebagai memberi informasi yang itu. Ini ya peran strategi TI atau information technology itu working inward, ini memperbaharui atau menyempurnakan internal sistemnya dalam bisnis. Working outward berarti dia mempengaruhi bagaimana relationship-nya dengan customer keluar. Berarti. Working across berarti hubungan antara customer dengan supplier, dengan perusahaan lain dan sebagainya. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi secara di dalam dia perbaiki TI-nya, sistemnya diperbaiki, dirampingkan dan sebagainya. Hubungan dengan customer juga lebih bagus dan juga hubungan dengan bisnis yang lain juga bisa lebih bagus karena teknologi informasi.
Peranan TI dalam organisasi sebagai pendukung dan penunjang operasional organisasi, sebagai pemampu dan sebagai penggerak atau driver. Ini yang gambarnya yang tadi dilihat. Ya. Nah, biasanya yang jadi permasalahan adalah adanya gap antara IT dan bisnisnya. Karena apa? Kadang-kadang perusahaan menganggap IT itu sebagai hanya supporting system saja, bukan bagian penting dari pengambilan keputusan. Hanya suatu divisi kecil dipimpin oleh manajer yang masih junior, anak buahnya cuma 5, padahal perusahaannya ada 1.000 orang. Terus begitu ada rapat pimpinan nggak pernah dilibatkan. Begitu ada keputusan harus support, harus tahu semua. Gimana mau support gitu ya, masalahnya karena masih menganggap TI itu sebagai hanya supaya adalah gitu, maksudnya bukan sesuatu yang penting. Nah, ini yang sesuatu yang salah, itu harusnya ada alignment dari TI, harus dianggap sebagai pemampu gitu. Membuatnya align ini yang nggak sulit, menjadi align juga. Jadi harus ada keselarasan antara bisnis dengan IT sehingga dapat merujuk penerapan teknologi informasi dengan cara tepat sejalan dengan strategis tujuan dan kebutuhan bisnis dan organisasi. Jadi kalau organisasi mau kemana, IT-nya juga strateginya harus sama. Ya, tahun ke-5 tahun mendatang harus seperti ini, berarti IT-nya disupport semua. Strateginya align, jadi pada saat mencapai target tersebut, IT-nya juga dapat. Gitu. Setahun berikutnya harus ngapain, IT-nya juga dapat, sinkron namanya, align. Itu yang harus dicapai oleh suatu perusahaan. Nggak bisa jalan sendiri, IT-nya, bisnis jalan sendiri, punya strategi sendiri. Jadi harusnya keduanya itu sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Jadi bagaimana IT itu diselaraskan dengan bisnis, dan juga bagaimana bisnis diselaraskan dengan IT. Jadi keselarasan itu apa? Tingkat atau degree di mana misi, objektif, dan rencana dari TI itu disupport dan mensupport misi, objektif, dan rencana dari bisnis. Jadi IT punya visi, misi, tujuan, sasaran, bisnis juga punya visi, misi, tujuan, sasaran. Semuanya itu harus saling support dan disupport. Yang definisi kedua adalah fit and integration. Fit dan integrasi di antara strategi bisnis, strategi IT, infrastruktur bisnis dengan infrastruktur IT. Ini bagaimana keempat komponen itu mensupport itu. Orang punya strategi besar, tapi ternyata infrastruktur nggak mendukung, kan bisa juga. Ini mungkin kita skip saja ya. Ini ilustrasi dari berbagai macam top IS atau IT issue. Oke, aktivitas teknologi informasi melingkupi dan mencakup seluruh organisasi harusnya. Kemudian mempengaruhi seluruh fungsi bisnis, melampaui batas organisasi kadang-kadang malahan karena dia harus menjangkau supplier, menjangkau customer dan sebagainya. Bahkan dia bisa bergerak di luar organisasi sendiri, mempengaruhi seluruh level manajerial, penting juga. Dan juga harus bisa mempengaruhi seluruh rantai nilai, termasuk supplier dan customer. Itu fungsi IT dalam hubungannya dengan fungsi bisnis tadi. Ini gambarnya value chain-nya, value chain-nya seperti itu. Jadi ada infrastruktur firm atau perusahaan, manajemen HR, teknologi development, procurement, semuanya maju, supporting activity. Terus kemudian ada primary activity-nya, logistik, operasi, outbound logistik, marketing, dan sebagainya. Itu membentuk suatu value chain menurut Michael Porter. Jadi strategi yang dimiliki biasanya memiliki 3 elemen, visi, misi, dan juga strategi sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya, silakan. Mungkin suaranya agak terlalu itu ya, banyak noise karena hujan ya. Maaf. Oke, ada pertanyaan nggak, silakan. Mungkin kalau ini yang paling familiar, saya yakin Megawati Lestari ya, karena dari SI ini. Ini sangat SI ini mata kuliahnya ya. Jadi nanti kita bicara tentang TOGAF, tentang Sahman Framework, dan gitu-gitulah, yang COVID dan sebagainya itu.
Yang Anda yang masih belum begitu paham, baca-baca lah ya. Nanti kita menyinggung situ. Saya nggak akan menjelaskan detail banget ya. Anda diharapkan nanti bisa belajar sendiri gitu. Carilah nanti lihat, saran saya Anda cari paper-paper yang berhubungan dengan apa yang ingin Anda pelajari nanti. Kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Papernya bisa berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Yang paper-paper yang sudah saya buat bersama mahasiswa di semester-semester sebelumnya di mata kuliah SIK juga Anda bisa lihat di itu, Google Scholar saya ya. Anda bisa cari, terus kemudian Anda coba baca. Gitu. Ada yang cerita tentang penerapan di Universitas Patimura, ada yang cerita tentang Morotai, di Universitas Morotai dan sebagainya gitu ya. Ada yang Universitas Gunung Kidul dan sebagainya gitu. Nah itu nanti bisa jadi gambaran bagi Anda. Oh nanti paper yang saya buat itu apa ya? Anda coba sekarang ada yang berprofesi sebagai dosen atau karyawan siapa? Ada nggak? Ada, Pak. Atau belum semua? Ada yang sudah berprofesi sebagai karyawan gitu? Silakan. Ada nggak? Martinus ya? Iya, Pak. Oke. Kalau MP? Saya profesi sebagai ASN, Pak. ASN ya? Waduh, oke. Ya, betul, Pak. Sip, mantap. Di instansi mana? Instansi Badan Kepegawaian Daerah, Pak. Oke, ya. Sip. Oke, terima kasih. Jadi itu ya. Jadi kalau Anda mau membuat paper yang berhubungan dengan instansi Anda boleh. Yang berhubungan dengan itu boleh ya. Kalau yang tidak, Anda mungkin carilah bisnis atau organisasi atau yayasan atau apa di sekitar Anda yang bisa Anda bantu. Coba pikirkan misalnya Anda formulasikan strategi TI-nya seperti apa atau melakukan pengukuran tingkat kesiapannya menggunakan kopi dan sebagainya. Itu nanti bisa sebagai studi kasusnya. Nanti boleh nanti cari-cari ya. Dipikirkan dari sekarang gitu. Ya. Contoh-contohnya sudah banyak tuh di Google Scholar saya itu profil contoh-contohnya ya. Kebanyakan misalnya membangun blueprint untuk suatu universitas itu, blueprint teknologi informasi gitu. Atau melakukan pengukuran ini usaha ini itu kalau menurut Saman Framework itu sudah masih di level mana sih gitu. Boleh, bisa juga gitu. Dan sebagainya gitu ya. Anda cari-cari tahu nanti. Ya, mulai dipikirkan dari sekarang nanti kira-kira Anda mau nulis apa gitu. Nanti targetnya nanti di akhir semester sudah ready lah, tinggal dipermaksana sini untuk disubmit di suatu jurnal. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ini saya matikan dulu recording. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan.